것은 달콤해 오렌지는 상큼. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitza Putri, NIM 20026027. Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah katalogisasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep katalogisasi. Mulai dari pengertian katalogisasi, fungsi katalog, jenis-jenis katalog, tujuan katalog, prinsip katalog, bagian dari katalog, daerah deskripsi bibliografi, dan pengertian katalogisasi. Katalog perpustakaan adalah suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Sedangkan katalogisasi adalah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Selanjutnya adalah fungsi katalog. Fungsi katalog adalah sebagai alat komunikasi karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Sebagai sarana temu balik informasi, wakil dokumen, koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Jenis katalog berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada katalog buku atau printed katalog, yaitu katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarnya berisi beberapa entry. Yang kedua ada katalog berkas atau shift katalog, yaitu katalog yang berupa lembaran lepas yang biasa dibuat dari kertas biasa atau karton manila berukuran 10 x 20 cm. Yang ketiga ada katalog kartu atau card katalog, yaitu katalog yang dibuat dari karton manila berukuran 7,5 cm x 12,5 cm dan setiap katalog memuat entry. Yang keempat ada katalog terpasang atau katalog online atau OPAC, yaitu katalog yang menggunakan komputer atau hardware dan software. Katalog yang pertama memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka. Yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Yang ketiga, membantu pemustaka dalam memiliki bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya, dan lain sebagainya. Prinsip katalog yang pertama, memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Yang kedua, fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. Yang keempat, ekonomis dalam penggunaannya. Yang kelima, mudah dibuat duplikatnya. Yang keenam, tidak memakan tempat. Dan yang ketujuh, mudah pemeliharaannya. Bagian dari katalog yang pertama ada nomor panggil atau call number, yaitu terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Yang kedua, tajuk. Tajuk adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka baik berupa pengarang, judul, atau subjek. Dan yang ketiga ada deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Daerah deskripsi bibliografi. Yang pertama ada judul dan keterangan tanggung jawab. Yang kedua ada edisi. Yang ketiga ada daerah rincian spesifik materi. Yang keempat ada penerbitan dan distribusi. Yang kelima ada deskripsi fisik. Yang keenam ada nomor seri. Yang ketujuh ada catatan. Dan yang kedelapan ada nomor standar dan syarat ketersediaan. Pertama, daerah judul dan keterangan penanggung jawab atau judul biasa. Tanda seperti ini judul paralel atau judul dalam bahasa lain. Tanda seperti ini judul lain atau informasi judul lain atau anak judul. Tanda seperti ini keterangan penanggung jawab atau pengarang pertama.
Tanda seperti ini keterangan pengarang kedua atau ketiga. Tanda seperti ini keterangan pengarang lainnya, misalnya editor, penerbit, penerjemah, ahli bahasa, penghimpunan, dan penyadur. Yang kedua ada daerah edisi atau cetakan. Keterangan edisi disingkat menjadi ED, keterangan cetakan disingkat menjadi CET. Yang ketiga ada daerah penerbit atau impresum. Keterangan tempat atau kota terbit ditulis ES.I atau sign logo jika tanpa tempat. Nama penerbit ditulis ES.N sign nomain jika tanpa nama penerbit. Dan tahun terbit ditulis S.A sign anno jika tanpa tahun terbit. Yang keempat ada daerah deskripsi fisik atau kolasi. Keterangan jumlah halaman buku, keterangan ilustrasi atau gambar, diagram grafis, peta atau foto, dan ukuran fisik bahan pustaka atau tinggi. Yang kelima ada daerah seri atau judul seri, bisa keterangan sub judul seri dan keterangan penomoran seri. Yang keenam ada daerah catatan, berisi keterangan-keterangan yang dianggap perlu diketahui oleh pemakai, seperti keterangan jilid untuk buku berjilid, indeks, bibliografi, keterangan peruntukan atau keterangan pembaca, judul asli, dan lain-lain. Yang ketujuh ada nomor standar dan syarat ketersediaan. Nomor standar itu seperti ISBN, ISSN, dan ISMN.